Kampung Banlit adalah bekas ibu kota negara Lampang, sebuah republik yang tertua di dunia. Ada apa dengan negara Lampang ini? Mari kita ikuti kisah selanjutnya. Kisah ini terjadi pada tahun 1768. Sebuah peristiwa tragis yang dikenal sejarah sebagai Perang Lamuanak. Lamuanak adalah salah satu kampung orang Dayak. Hanya ada 3 buah rumah panjang di kampung ini yang berpenduduk 75 pintu atau karamigi atau sekitar 645 orang. Lamuanak termasuk wilayah kerajaan Bangkuli Rajang yang pada saat itu masih berkedudukan di Pakana pada masa pemerintahan Patih Anik atau yang dikenal sebagai Patih Ngabang. Kampung Lamuanak yang rukun, aman, dan damai kemudian tiba-tiba dikejutkan oleh datangnya orang-orang tak dikenal yang bukan hanya 1-2 orang tapi ratusan orang. Pada hari itu musim berladang telah tiba. Penduduk Lamuanak mengadakan acara ngawah atau penjajakan secara adat atas tanah yang akan dijadikan sebagai areal perladangan padi. Pada saat ngawah inilah ternyata terbongkar bahwa calon areal lahan untuk mereka berladang itu telah dijadikan orang-orang dari mandor untuk menambang emas. Para penambang itu tergabung dalam sebuah kongsi yang dikenal sejarah sebagai kongsi Lanfang yang berpusat di Mandor. Hal ini kemudian disampaikan oleh penduduk yang melihat tempat itu, melaporkannya kepada para pemilik lahan atau dikenal sebagai Bakahat Njarami. Mendengar cerita ini, kemudian timbul niat dari pemilik Bakahat Njarami di tempat itu untuk mengusir saja para penambang emas. Agar tidak jatuh korban dari kedua belah pihak, para penambang emas ini rencananya ditakuti saja, dan emas yang mereka dapatkan harus dibuang karena mengambil barang yang sudah diusahakan oleh orang lain tidak boleh menurut adat orang Dayak. Setelah sepakat, kemudian diputuskan untuk mengutus beberapa orang ke lokasi penambangan emas oleh orang-orang Cina dari Mandor itu, sekedar untuk menakuti mereka. Mereka yang diutus ini melumuri badannya dengan getah kayu ara. Kemudian mereka masuk ke dalam bunga lalang hingga mukanya tampak menyeramkan seperti hantu. Pada hari pertama, para penambang tentu saja takut melihat ada hantu di siang bolong. Semuanya lari dan emas yang terkumpul kemudian mereka lemparkan hingga berhamburan di tempat penambangan emas itu. Setelah para penambang emas itu lari, penduduk yang diutus dari Lamuanak tadi kemudian pulang ke kampung. Setiba mereka di Mandor, para penambang tadi menceritakan kejadian tadi kepada seorang loya atau dukun, dan loya itu menyampaikan bahwa itu adalah manusia, bukan hantu. Beberapa orang kemudian diutus oleh pemimpin kongsi Lanpang ke lokasi dan meneliti bahwa emas yang terkumpul semua itu tadi dilemparkan, tidak diganggu gugat.
Sehingga mereka kemudian berpendapat bahwa yang menakuti para penambang emas tadi bukan hantu, melainkan manusia biasa. Keesokan harinya orang-orang penambang tadi tetap melakukan penambangan emas. Uniknya beberapa orang diutus khusus untuk mengintai dan merencanakan penangkapan ke mereka yang menakut-nakuti tadi. Di Lamuanak, karena mengetahui bahwa kegiatan penambangan emas tetap saja berlangsung di lokasi itu, maka mereka kembali sepakat untuk menakuti para penambang lagi. Beberapa orang berpendapat bahwa membunuh orang Cina itu tidak ada gunanya, sebab dalam tradisi pengayauan yang sering mereka lakukan, orang-orang yang dibunuh adalah orang-orang yang terpandang, bukan orang-orang yang biasa. Beberapa hari kemudian, Mangku Jamin Magok, seorang kepala binua Lamuanak, mengirim 3 orang dari Lamuanak yang bernama Sudar, Misah, dan Abang Jage. Mereka bertiga inilah yang kedua kalinya menakut-nakuti para penambang emas itu. Begitu ketiganya sampai di lokasi, para penambang emas akan berlarian. Tetapi ternyata mereka ini berpencar dan mulai melakukan pengepungan. Perkelahian terjadi di tempat itu dan 1 orang dari ketiga orang Lamuanak tadi kemudian berhasil ditangkap, yaitu Sudar. Sudar dibawa oleh para penambang emas ke Mandor dan diserahkan kepada polisi Lanpang. Di Mandor, Sudar dipenjara. Selama dalam penjara, ia setiap harinya disiksa, tidak diberi makan. Bahkan beberapa orang penjaga penjara itu menusuk perutnya sehingga keluar isi perutnya. Tak hanya itu, isi perutnya ini yang keluar tadi kemudian diperahi limau atau jeruk. Karena setiap hari disiksa, Sudar tidak mampu lagi. Lalu berbicaralah ia kepada orang-orang yang menyiksanya itu. "Jangan aku disiksa seperti ini, lebih baik dibunuh saja. Kami lakukan itu karena menjaga hak kami yang telah menjadi aturan dalam binua kami. Kami memang manusia pengayau, pemotong kepala. Akan tetapi dalam mengayau pun kami tidak berkelakuan seperti ini, menyiksa orang." Karena perkataannya ini, Sudar kemudian dipancung. Mayatnya dibawa ke kampung Lamuanak. Gemparlah kampung Lamuanak dengan pembunuhan Sudar. Mangku Jamin Magok, kepala binua Lamuanak, protes keras kepada kepala kongsi Lanpang di Mandor. Mangku Jamin Magok kemudian mengajukan hukum pati nyawa sebagai tuntutan. Namun tuntutan ini tidak dipenuhi oleh kongsi Lanpang dengan alasan yang mereka bunuh adalah para pencuri. Tuduhan bahwa mereka para pencuri ini menambah beban adat bagi Magok. Maka oleh Mangku Jamin Magok ditambahlah lagi tuntutan hukum adat W. Rinjana karena kongsi Lanpang menuduh orang-orang Dayak Lamuanak mencuri emas. Padahal mereka bukan mencuri, tapi menjaga bakat jeraminya sendiri. Orang-orang Cina itu yang justru mencuri tanah mereka. Setiap kali tuntutan adat itu diajukan tidak juga dipenuhi oleh kongsi Lanpang. Maka Mangku Jamin Magok kemudian pergi ke Pakana dan menghadap Raja Bangkule Rajak, yaitu Patih Anek. Setelah mendengar cerita dari Mangku Jamin Magok, Patih Anek tentu saja setuju jikalau Mangku Jamin Magok untuk berperang dengan orang-orang Cina di Mandor itu. Mangku Magok kemudian mengadakan singkaluma di Lamuanak untuk memilih Pangalanguk.
terpilihlah Abang Amel atau dikenal dengan Pangalangok Singa Taor dari kampung Sambau. Ia kemudian memimpin peperangan Lamoanak dengan orang-orang Cina di Mandor itu. Setelah mengadakan upacara mato di Padagi Sinam, 50 orang pasukan Lamoanak mulai menyerang Mandor. Setiba di Mandor, mereka dihadapi 1000 pasukan Lanpang Kongsi. Peperangan terjadi hingga pasukan Lamoanak menderita kekalahan karena kalah jumlah. Mereka juga kalah dalam hal persenjataan. Sebagaimana diketahui, pasukan Lanpang menggunakan senjata berupa senapan lantak, sehingga mereka dari Lamoanak ini tadi ditembak dengan senjata lantak. Setelah peristiwa itu, beberapa hari kemudian penduduk Lamoanak melakukan pesta padi baru. Nah, ketika pesta inilah 1000 orang pasukan Lanpang dari Mandor menyerang Lamoanak. Peperangan tak berimbang terjadi karena lebih dari separuh penduduk Lamoanak dalam keadaan mabuk setelah seharian pesta. Hampir semua penduduk Lamoanak menjadi korban pembunuhan tentara Lanpang. Bahkan rumah panjang Lamoanak dibakar, sementara ternak, padi dan harta lainnya dibawa ke Mandor oleh pasukan Lanpang. Menurut penuturan orang-orang tua yang ada di kampung Lamoanak sekarang ini, pada saat itu hanya tersisa 19 orang Lamoanak yang masih hidup dan selamat dari peperangan itu. Mereka yang selamat ini karena mereka tinggal di Parok atau pondok ladang yang jauh dari kampung. Nah, ketika 19 orang itu mendengar bahwa kampung Lamoanak sudah dibakar dan penduduk semua terbunuh, mereka ini akhirnya memutuskan untuk pindah dari Lamoanak dan mencari daerah baru. Orang-orang Cina di Mandor setelah peperangan itu akhirnya berhasil menguasai seluruh daerah di Lamoanak dan sekitarnya, terutama di kaki Bukit Samabue sebagai areal penambangan emas mereka, dan berlangsung hingga ratusan tahun kemudian. Sementara sisa-sisa penduduk Lamoanak yang masih hidup akhirnya bermigrasi ke selatan. Mereka berjalan kaki menembus hutan-hutan belantara, naik turun bukit, dan akhirnya tiba di kampung Batu Layak, sebuah kampung di Dapeh Maradai. Dari Batu Layak inilah, atas petunjuk Nek Jambe, seorang pemimpin di Batu Layak, akhirnya 15 orang penduduk Lamoanak ini kemudian melanjutkan perjalanan dan hingga di Kuala Ambawang atau Kuala Sungai Ambawang. Di sana mereka mendirikan kampung yang kemudian dikenal dengan Kampung Duriat. 5 orang dari penduduk Lamoanak ini memutuskan untuk menetap di kampung Batu Layak di kaki sebuah bukit yang bernama Bukit Rel, kawasan Siantan sekarang ini. Inilah sejarah singkat Perang Lamoanak, sebuah perang yang masih diingat oleh orang-orang Dayak hingga hari ini.